Assalamualaikum, halo guys, kembali lagi bersama saya Gali. Di video kali ini saya akan coba berbagi sharing sama kalian tentang build PVP. Karena pada video saya yang sebelumnya ada yang meminta untuk dibuatkan video tentang pasif PVP. Jadi kalau untuk PVP, yang pertama saya lakukan, saya mengganti imprint. Di sini karena saya hunting, saya pakai imprint experience. Jadi kalau untuk PVP pertama saya ganti imprintnya ke STR dan all stat, gitu kan. Lalu yang kedua pasti saya ganti yang full VPP imprintnya. Kalau untuk yang defense imprintnya tetap memakai armor dan all defense, saya nggak ganti. Dan passive skill, kalau untuk PVP saya sarankan kalian ambil yang di tengah, mulai dari draw weapon, silent, Qatar mastery. Fungsinya apa? Untuk draw weapon, kalau musuh kita pukul dan darahnya berkurang banyak, pasti dia lari. Nah, draw weapon ini bagus sekali untuk mengejar si musuh yang lari. Silent, jelas silent ini sangat penting dan ini yang paling ditakuti dari Dan, baik itu STR maupun Agi. Karena di sini seperti yang kita ketahui, silent memiliki durasi 2 detik, dan kalau ditambah dengan pasifnya 2 detik, jadi totalnya 4 detik gitu. Dengan cooldownnya yang hanya 16 detik, kalau dikurangi 65%, mungkin sekitar 4 detik sekian. Nanti kalau kena quick casting lebih cepat lagi. Jadi ya bisa dibilang musuh nggak bisa pakai skill sama sekali gitu. Jadi yang pertama draw weapon untuk ngejar, memperlambat musuh. Yang kedua silent. Yang ketiga yang paling penting itu Qatar mastery, itu physical penetration untuk memperdalam damage kita, karena namanya penetration itu mereka mengabaikan pertahanan. Jadi seberapa besar pun pertahanan musuh, kalau kita punya penetrasi tinggi, defense-nya enggak berpengaruh. Lalu untuk kalian lawan musuh tipe fisik, saya sarankan kalian memakai deadly blow, karena ini dia ignore defense. Jadi pertahanan musuh tidak berpengaruh. Seberapa besar pun pertahanannya 100.000, defense-nya musuh pun tidak berpengaruh. Tetap damage-nya masuk sama, karena dia ignore defense. Damage-nya berapa besar ya itu? Damage-nya itu 770% dari persentase agility kalian dan 180% dari weapon attack. Kalau kalian punya weapon sudah plus 15 level max, itu enak sekali karena pasti weapon attack-nya besar. Dan untuk saya sarankan kalian kalau mau melawan musuh yang tipe magic, kalian pakai power barrier, karena yang kita ketahui untuk pertahanan dan STR atau Avenger ini kecil sekali. Jadi mau tidak mau kita harus pakai power barrier. Dia sangat tidak balance dengan physical defense. Magical defense dan physical defense itu sangat tidak balance. Jadi saya sarankan kalau kalian mau melawan musuh yang tipe magic, kalian pakai power barrier. Lalu yang berikutnya
Kalau kalian melawan musuh yang nggak terlalu kuat, atau kalian ini tergantung style bermain sih menurut saya. Tapi untuk musuh yang kurang kuat, kalian harus pakai ini, skill charging, biar kalian fast skill gitu. Nah lalu ini juga bisa dipakai dengan style bermain kalian yang hit and run. Jadi kalian harus pertahankan darah kalian di atas 80%. Kalian hit, kalian hide, kalian lari, balik lagi hit, kalian hide, kalian lari gitu. Jadi dicicil musuhnya. Jadi kalian harus mempertahankan darah kalian di atas 80% biar damage-nya besar. Tapi untuk kalian yang tipe bermainnya main tabrak, ya cocoknya critical charging. Karena dia menambahkan critical 75%. Dan critical chance 10% gitu. Jadi kalau untuk style bermain kalian yang main head to head, ya ini bagusnya skill charging. Jangan pakai critical charging, jangan pakai skill charging, karena kalau darah kalian sudah di bawah 80%, damage kalian turun jauh. Jadi kalian lebih baik pakai critical charging untuk yang suka langsung face to face, yang bukan tipe bermain hit and run. Lalu berikutnya saya sarankan kalian mengambil justice untuk PvP, biar si assassinate atau si pasifnya assassinate-nya itu cepat casting, cepat keluar, sehingga dia bisa menambah skill damage 50%, movement speed 50%, kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Pokoknya intinya assassinate-nya biar cepat aktif. Dan kalian bisa untuk PvP, mungkin kalian bisa pakai clock bomb. Kalau musuhnya agak tebel, tapi saya nggak terlalu sarankan untuk clock bomb karena saya juga nggak pakai, karena dia ada cooldown 15 detik, dan kalau kalian lagi PvP 15 detik itu cukup lama. Jadi ada baiknya kalian ambil boss atau vertical boss. Kalau untuk kalian yang tipe face to face tadi, yang ambil critical charging, baiknya kalian ambil critical boss. Tapi kalau untuk yang hit and run, kalian bagusnya ambil yang boss, jadi damage up. Lalu berikutnya di pasif 60, saya sarankan kalian ambil acid bomb. Kenapa? Ya untuk menurunkan si attack musuh sebesar 30%, dan itu besar sekali. Jadi ini wajib untuk acid bomb diambil. Lalu berikutnya saya sarankan ambil quick casting untuk mempercepat cooldown kalian. Jadi kalian bisa lebih banyak mengeluarkan si skill silent dan stun gitu. Dan itu yang paling ditakuti oleh musuh dari Dan. Lalu berikutnya untuk tipe hit and run, kalian bagusnya ambil resist karena kalian main hit and run. Dan kalau untuk tipe face to face, kalian bagusnya ambil eternal body karena itu cukup menaikkan defense kalian. Dan di pasif 75 kalian harus ambil critical base karena itu dia bisa meningkatkan critical change up 15% dan critical damage 30% dengan active change 25%. Itu besar sekali. Berikutnya di pasif level 80, kalau kalian PvP, saya sarankan kalian mengambil emergency untuk si tipe face to face tadi. Kenapa? Karena pada saat kalian darahnya rendah di bawah 30%, kalian langsung regen HP 30% dan kalian infuse selama 2 detik. Dan itu sangat membantu. Cuma kurangnya di sini kalian cuma harus cooldown selama
1 menit setelah si efek emergency ini keluar. Jadi kalian nggak bisa langsung membunuh yang lain gitu. Jadi harus tunggu 60 detik untuk supaya si emergency-nya ini bisa aktif lagi. Tapi kalau kalian tipe hit and run, saya sarankan kalian ambil yang assassination karena dia meningkatkan PvP damage sebesar 10% gitu. Itu aja dari saya untuk pasif PvP, dan kalian itu bisa pakai untuk war. Jadi segitu aja. Kalau kalian suka dengan video saya, silahkan di like. Mungkin kalian juga bisa share untuk teman-teman kalian yang masih bingung pasif dan STR untuk PvP. Dan jangan lupa di subscribe untuk dukung terus channel saya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum, bye bye.